Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sutikno Batam Sebedug hari ini ya. Jadi hari ini kita akan meliput salah satu sekolah ya, SMAN 28 yang letaknya di Sebedug ini ya. Jadi kita akan mencoba memperlihatkan seperti apa kondisi SMAN 28 yang saat ini ya. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Sekarang saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA 28 Batam ya, Bapak Harmen, Sarjana Komputer. Ya, assalamualaikum Bapak Harmen. Assalamualaikum Mas Riz. Ini Pak, kami dari Sebedug hari ini nih Pak, ingin sedikit tahu tentang sejarah SMAN 28 Batam ini Pak. Tahun berapa ini Pak dibukanya? Mungkin bisa Bapak menceritakan sedikit. Oke, baik Mas Trisno, terima kasih atas kunjungannya ya, Sungai Bedug hari ini ya. Sebedug hari ini Pak. Ya. Memang SMA 28 ini kan hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita, akan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, yang juga diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Sungai Bedug juga dahulu. Makanya pada tahun 2021 terrealisasi. Jadi kalau kita hitung sekarang berarti sudah memasuki tahun keempat gitu ya. Tahun keempat. Dan alhamdulillah berarti sudah ada tamatannya tahun kemarin. Nah, tahun ini sebetulnya kita menerima RDT. RDT itu rencana daya tampungnya 10. Nah, ini kita 10 ini kebijakan dari dinas untuk menjawab permasalahan anak-anak kita setiap tahun di PPDB Sungai Bedug yang selalu tidak tertampung ya, selalu di SMA 16 itu kan sudah sangat crowded Mas, sudah tidak ideal, sudah tidak sesuai aturan. Coba bayangkan satu kelas itu 56 ya kan? 56. Nah, itu kalau kita lihat dalam konteks pembelajaran itu sangat tidak ideal dan tidak dapat apa-apa ya kan? Dengan hadirnya 28 ini, tahun ini dibuka 10 rombel, maka alhamdulillah dengan 10 rombel, dengan data yang ada dari secara elektronik, baik yang setelah kita petakan yang tamat SMP berapa, yang masuk ke SMK berapa, dengan 8 di SMA 16 kemudian 10 di sini, itu anak-anak yang tidak tertampung tidak ada lagi sebetulnya. Nah, jadi tahun ini kita kelas 10 ada 10 rombel atau RDT-nya tadi, kelas 11 itu 4 kelas 12 itu 4 juga. Nah, seperti itu. Kalau ruangan cukup Mas. Cukup ya. Nanti silakan Mas lihat di videoin ke ruang-ruang kita. Fasilitas kita juga ada, sudah ada tempat bermain, futsal, kemudian basket ya, kemudian tempat bulu tangkis ya, kita masih tempat pakai yang lain gitu ya. Nah, voli juga bisa. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, anak-anak kita bersekolah di 28. Nah, guru-guru kita juga cukup. 28 ini walaupun baru menyelesaikan satu tamatan, alhamdulillah anak kita ini kalau misalnya keberhasilan itu diukur dari misalnya yang masuk di perguruan tinggi, kita termasuk bagus. Karena tahun semalam itu anak kita diterima di perguruan tinggi negeri loh ya, 22 orang. Nah, itu tahun pertama saja. Dan yang 22 orang itu Mas, itu lewat ujian tertulis loh. Nah, berarti memang benar-benar teruji Pak ya. Dengan anak-anak dari seluruh Indonesia. Dan Mas perlu tahu, masuk perguruan itu perguruan tinggi negeri loh. Dan itu mereka mampu nembus Jawa. Ada di Udayana Bali, ada di Sriwijaya di Palembang, ada di Surabaya, saya lupa nama itu, di Kalimantan ada juga, di Undri juga ada, di Palembang di Sumatera Utara USU ada, Unan ada, Politeknik Umrah ada, Politeknik ada. Jadi tidak ada alasan, yang penting kan anaknya aja sekarang mau di 16 mau di sini kan sama. Artinya kita juga bisa tunjukkan anak-anak 28 juga bisa kok nembus perguruan tinggi. Nah, itu Mas, kira-kira apa lagi Mas? Mungkin ini Pak, apakah SMA 8 ini juga gratis SPP ini Pak? Ini yang penting ini. Sebetulnya itulah keuntungan masyarakat ini ya. Mulai tahun ini pemerintahan provinsi menggratiskan sekolah SPP-nya. Dan yang luar biasa lagi ditambah dengan 2 pasang baju pramuka dan olahraga. Gratis baju Pak ya? Baju. Nah, itu kan luar biasa.
Ya, apalagi ya, ya, gitu ya, ya kan ya, ya, ya. perhatian pemerintah gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau selama ini ada uang sekolah, sekarang nggak perlu, tinggal Ya. orang tua mikirin belanja anaknya aja lagi, Ya, belanja ya. harian. Ya, ya, ya. Nah, tapi kalau soal baju itu kan yang 2 itu dibantu pemerintah. Ya. Tapi yang 3 macam nanti tetap orang akan tua. di orang tua. Nanti Ya, ya. dalam waktu dekat kami akan sosialisasikan ke orang tua. Yang 3 macam itu kan ada baju baju olahraga, baju batik, baju Melayu. Wow, okay. Alhamdulillah kita sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur tentu saja ya selaku, karena kita di SMA ini kan di bawah Gubernur ya. SD SMP kan di wali kota gitu ya. Ya. Nah, dengan adanya itu tentu masyarakat sangat terbantu ya, meringankan bebannya, apalagi anaknya 1, 2, 3 orang gitu ya. Nah, dengan adanya free SPP, kemudian ada bantuan baju yang 2 setel itu, saya pikir itu sangat membantu, Mas. Oke. Oke, terima kasih banyak, Pak. Atau barangkali ada yang mau disampaikan ke masyarakat Saibeduk, Pak, untuk closingnya? Ya, saya pikir gitu aja, Mas, karena memang gonjang-ganjing PBDB di Sungai Beduk ini masih berlangsung juga. Ya, saya imbauan saya kepada masyarakat, yang terutama kepada masyarakat yang anaknya masih belum dapat sekolah juga, karena masih ngejar ke 16, dan tokoh-tokoh masyarakat tentu sajanya, supaya kita mengedukasi masyarakat kita lah, bahwasannya sekolah itu di mana saja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya di 28 ini ruangan masih ada. Ya kan? Ya silakan aja datang sini, bersama-sama kita mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan ya anak-anak kita tidak ada yang bodoh, yang semuanya tergantung kepada anak. Mau maju, mau belajar apa tidak. Nah, gitu aja. Dan tentu saja peran kita semua. Pendidikan itu bukan hanya oleh sekolah, tanpa bantuan masyarakat, tokoh masyarakat, orang tua, pemerintah, maka apa yang menjadi cita-cita kita supaya anak kita itu pendidikannya berjalan dengan baik nggak akan terlaksana. Nah, seperti itu aja, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi SMA 28 ini sudah 2 lantai, kemudian fasilitas ya, basket, lapangan sepak bola, udah bagus lah ini. Sudah tidak perlu diragukan lagi sebenarnya ya. Silakan warga Saibeduk sekolahkan di sini ya. Dan untuk lokalnya sendiri itu maksimal 36 aja ya sekarang ini. Mantap. Keren-keren. Jadi untuk saat ini masih tahap pembuatan jalan utama ini ya. Jalan utama masuknya. Dan dari info dari Bapak Kepala Sekolah tadi sekitar 2 atau 3 bulan lagi sudah siap. Jadi bagi orang tua siswa yang tahun depan ingin mensekolahkan di sini sudah siap. Dan nanti akan kami ini ya, sebelum PBDB tahun depan akan kami cek kembali ya, seperti apa kesiapannya ini ya. Jadi memang ini jalan utamanya ya.